Pada tanggal 14 Februari tahun 1929, saat sebagian besar orang Amerika merayakan Hari Valentine dengan bunga dan coklat, kota Chicago justru mencatat salah satu peristiwa paling berdarah dalam sejarah kriminal modern. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai pembantaian Hari Valentine. Saat itu Amerika sedang berada di era Prohibition, masa ketika alkohol dilarang secara nasional. Tapi larangan ini tidak menghentikan orang minum, justru melahirkan bisnis ilegal bernilai jutaan dolar. Dari sinilah Yen Jijing Mafia tumbuh subur, dan Chicago menjadi pusat pertarungan mereka. Dua kelompok terbesar adalah geng Al Capone dari South Side dan geng George Bugs Moran dari North Side. Keduanya sudah lama saling bunuh demi menguasai wilayah dan jalur distribusi alkohol ilegal. Pagi hari, 14 Februari Ruarit, 7 orang yang merupakan anak buah Bugs Moran datang ke sebuah garasi di 2122 North Clark Lane. Mereka mengira akan melakukan transaksi minuman keras. Tak lama kemudian, 4 pria bersenjata masuk ke dalam garasi. 2 di antaranya mengenakan seragam polisi. Situasi terlihat seperti penggerbekan biasa. Para korban disuruh berbaris menghadap tembok, seolah akan diperiksa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dalam hitungan detik, senapan mesin Thompson dikeluarkan. 7 orang itu ditembak tanpa perlawanan. Tidak ada yang selamat. Aksi ini begitu cepat, rapi, dan brutal sampai warga sekitar mengira itu banner-banner operasi polisi. Ironisnya, target utama pembantaian ini, Bugs Moran, justru selamat karena terlambat datang. Tapi pesan kekuasaan sudah jelas disampaikan. Meski tidak pernah dibuktikan di pengadilan, hampir semua orang yakin Al Capone adalah dalang di balik pembantaian ini. Masalahnya, Capone punya alibi kuat saat kejadian. Ia berada di Florida. Secara hukum, ia tidak tersentuh. Disinilah cerita menjadi makin gelap, karena tidak ada satupun pelaku yang dihukum. Berbagai rumor dan teori konspirasi mulai bermunculan di masyarakat. Salah satu yang paling terkenal adalah dugaan keterlibatan aparat. 2 pelaku menyamar sebagai polisi, dan di masa itu, Chicago dikenal memiliki kepolisian yang sangat korup. Banyak orang percaya pembantaian ini mustahil terjadi tanpa adanya oknum yang membantu, atau setidaknya menutup mata. Ada juga teori bahwa Al Capone bukan satu-satunya otak di balik kejadian ini. Sebagian sejarawan dan pengamat kriminal menduga pembantaian ini melibatkan jaringan mafia yang lebih besar, bahkan kemungkinan kesepakatan diam-diam antar kelompok kriminal untuk merapikan peta kekuasaan Chicago. Dalam versi ini, Capone hanyalah wajah publik dari keputusan yang jauh lebih besar. Rumor lain yang tak kalah kontroversial menyebut bahwa pemerintah federal sengaja membiarkan kekerasan ini terjadi, bukan karena lemah, tapi karena ingin memancing kemarahan publik. Faktanya,